One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan teknik observasi untuk asesmen pembelajaran anak usia dini ya. Nah, sebelum lebih lanjut silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya channel Psikologi Menjawab, dan juga silahkan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Psikologi Menjawab. Oke, pokok bahasan dari materi kali ini adalah yang pertama. Jadi ada 4 poin ya. Yang pertama adalah pengertian observasi. Apa sih observasi ya? Terus kemudian jenis-jenis observasi ataupun macam-macam observasi, lalu kemudian secara spesifik yaitu anekdot dan juga checklist, dan terakhir adalah skala dan sampling. Nah, ini materi ini saya buat seringkas mungkin ya, sehingga bisa mudah untuk dipahami. Oke, yang pertama, jadi tentang pengertian observasi. Nah, observasi secara ringkas adalah pengamatan, dan pengamatan ini punya tujuan. Tujuannya adalah menggali data ataupun informasi dari suatu objek ya. Jadi inilah yang kemudian membedakan observasi itu dengan hanya istilahnya melihat ataupun melihat-lihat ya. Sama, aktivitasnya kelihatannya sama ya, sama-sama. Katakanlah orang nonton TV ya, dia menonton, dia melihat, terus kemudian dia mendengar. Tetapi kalau orang observasi, dia akan pertama dia harus punya tujuan dulu di situ ya. Terus kemudian dia akan fokus pada tujuannya, pada indikator-indikatornya. Dan tentu ketika orang observasi itu akan cenderung untuk detail ya, karena dia akan mencari tahu aspek-aspek ataupun indikator dari yang diobservasi. Nah, itu yang membedakan ya antara observasi, melihat ataupun melihat-lihat ataupun nonton. Observasi itu lebih dari hanya sekedar melihat ya, lebih dari sekedar nonton, lebih dari sekedar melihat-lihat, atau lebih dari sekedar mendengarkan. Umumnya yang digunakan adalah di dalam observasi itu penglihatan dan juga pendengaran. Nah, macam-macam observasi. Nah, observasi itu ada observasi insidental dan juga observasi terfokus. Nah, ini kalau dilihat dari sisi katakanlah penentuan dari waktunya ya. Nah, kalau insidental itu pengamatan dilakukan secara spontan pada situasi tertentu. Orangnya sudah, atau orang yang observasi, yang mau mengobservasi, dia sudah punya tujuan, cuman soal waktunya ya. Nah, waktunya itu katakanlah kalau di sekolah misalnya kebetulan mendapatkan situasi anak yang katakan kelihatannya sangat-sangat insidental, dalam arti apa, kejadiannya unik. Misalnya saja pas anak bertengkar misalnya saja ya, dan mereka sedang menyelesaikan pertengkaran itu kan hal yang unik yang tidak istilahnya apa ya, ya tidak sering muncul lah peristiwa itu gitu ya. Nah, ini disebut dengan insidental. Ya memang tidak harus unik sih, tapi memang situasinya itu pas perilakunya muncul dan kemudian diobservasi ya. Terus kemudian observasi terfokus nih, pengamatan yang waktunya sudah direncanakan. Nah, ini tidak melihat dalam arti apa? Bukan kemudian orang yang observasi itu bukan karena perilakunya muncul, tetapi dia menunggu perilaku itu muncul ya. Misalnya udah ditetapkan jam 8 sampai jam 9 akan observasi terkait kemampuan motorik anak ya, dia akan fokus di jam itu untuk melihat ya. Nah, kalau ini yang insidental ini, wah mumpung nih ada kegiatan yang memungkinkan untuk observasi apa namanya,
yang membuat anak keluar istilah menunjukkan perform kemampuan motorik, ya udah langsung diobservasi kalau ini ya. Oke, itu yang membedakan ya. Terus kemudian berikutnya pengamatan terampil dan pengetahuan. Nah, ini yang istilah yang biasanya muncul di pendidikan anak usia dini ya, terkhusus ataupun mata kuliah ataupun asesmen ya, asesmen pembelajaran anak usia dini. Ada pengamatan, ada terampil. Ini sebenarnya adalah soal kompetensi, ini soal kemampuan ya. Yang pertama pengamatan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, pengamatan atau observasi, lebih dari sekedar melihat, harus punya tujuan, fokus perhatian pada perilaku yang diamati. Kemudian berikutnya adalah bukan hanya memiliki kemampuan dalam mengamati, tapi juga di sini memiliki penguasaan terhadap teknik-teknik di dalam pengamatan. Jadi kan ada banyak teknik-tekniknya ya, yang setelah ini juga nanti akan saya sampaikan. Nah, ini perlu diketahui sehingga nanti akan menghasilkan istilahnya data yang benar-benar valid. Karena kan observasi itu kan berarti guru atau guru ya, terutama guru kalau di pendidikan anak usia dini ya, yang dia menjadi dalam tanda kok alat ya, istilahnya orang yang melakukan ya, validitasnya itu kan ditentukan oleh orang yang melakukan observasi. Nah, itu benar-benar harus objektif. Nah, dia harus memiliki keterampilan ini ya, teknik-teknik dan pengetahuan tentang aspek-aspek perilaku dan observasi ya. Ini ada tiga ini ya, kemampuan dalam mengamati, teknik-teknik pengamatan, dan juga pengetahuan tentang apa yang diamati. Nah, berikutnya, nah ini salah satu contoh, salah dua ya, salah satu betul ya. Ini contoh misalnya teknik observasinya adalah catatan anekdotal. Ini catatan ringkas mengenai suatu peristiwa yang bermakna penting terjadi insidental dalam kegiatan anak. Nah, di sini bentuknya kartu notasi ya, kejadiannya apa, siapa yang terlibat, di mana kejadiannya gitu. Misalnya tadi contoh ketika anak, katakanlah ya, dia sedang membangun apa tuh Lego, terus kemudian temennya merebut Lego dia. Nah, itu kan bisa tuh ya dijadikan catatan anekdotal pada hari apa, terus kemudian terjadi peristiwa yang diceritakan, terus kemudian yang terlibat siapa saja, kejadiannya di mana gitu kan ya. Nah, itu nanti akan memiliki makna ya, makna misalnya soal kematangan emosional ataupun keterampilan sosial. Nah, disinilah untuk kemudian istilahnya peka bahwa ini sesuatu yang bermakna tadi ya, kembali bahwa dia seseorang itu harus memiliki pengetahuan terkait sama aspek-aspek yang diobservasi ya, selain tadi soal cara mengobservasi dan apa sih observasi itu sendiri. Nah, berikutnya lagi adalah checklist. Nah, kalau checklist ini pengamatan untuk mencocokkan perilaku dengan lembar-lembar observasi yang berisi indikator perilaku ya. Nah, sebagaimana di materi yang sebelum-sebelumnya, di dalam proses membuat assessment ya, pertama kan tujuannya mau mengobservasi apa, misalnya adalah keterampilan motorik halus. Nah, keterampilan motorik halus itu aspek-aspeknya apa saja, terus indikator perilakunya apa. Nah, disitulah indikator itu, perilakunya secara nyata itu ditulis atau dibuat daftar ya. Nah, setelah dibuat daftar, ketika kemudian melakukan observasi, nah ini ya bisa di istilahnya apa ya, tinggal dicentang muncul apa enggak, ada apa enggak, seperti itu ya. Nah, ini tinggal di checklist saja. Atau misalnya juga ini sering muncul, jarang, dan seterusnya ya, ini soal checklist ya. Pada prinsipnya adalah
seorang observer dia sudah memegang semacam daftar indikator perilaku ya, sehingga kemudian tinggal mencocokkan ya, muncul atau enggak misalnya, atau kalau muncul seberapa sering. Nah, seperti itu ya. Nah, meletakkan indikator perilaku ke dalam peringkat atau jenjang. Nah, ini yang berikutnya rating skill ya, rating skill. Jadi skalanya dibuat berjenjang. Meletakkan indikator perilaku ke dalam peringkat atau jenjang sehingga memudahkan pengamatan mendapatkan informasi kuantitatif terhadap suatu perilaku. Nah, di sini kalau di sini tadi boleh dibilang ada tidak. Kalau ini muncul sering atau katakanlah jarang atau kadang gitu ya. Misalnya memang dibuat beberapa tempat ketika main Lego, ketika masak, terus kemudian ketika satu lagi misalnya ketika mewarnai. Nah, di mewarnai motoriknya muncul atau enggak? Seberapa nanti akan dilihat nih seberapa seringnya ya. Nah, di sini. Nah, yang jelas untuk kemudian contoh yang saya sampaikan saat tadi mungkin kurang begitu relevan, tapi intinya adalah ya kita harus mengetahui untuk kemudian mengukur satu perilaku ya, kira-kira permainan yang kita gunakan itu pas atau enggak misalnya ya. Tentu kalau misalnya menyusun Lego itu akan lebih cocok memang keterampilan motorik motorik ya, entah kasar ataupun halus, terutama halus gitu ya. Nah, kalau misalnya mau dibuat itu keterampilan sosial, maka menyusun Legonya tentu bukan sendiri-sendiri tetapi bersama-sama. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Nah, berikutnya time sampling. Kalau ini observasinya berdasarkan sampel waktu. Sampel waktu ya. Langkah-langkahnya adalah tentukan perilaku yang akan diamati. Oke, intinya semua sama, harus menentukan perilakunya. Tentukan situasi yang akan diamati. Dari situasi yang telah ditentukan, tentukan waktu dilakukan pengamatan. Nah, ini time sampling. Tentu katakanlah istilahnya apa? Kalau misalnya di kelas ada 40 anak, terus kemudian harus diobservasi satu demi satu, itu kan membutuhkan waktu yang lama ya, misalnya dia seharian kan lama, sehingga kemudian bisa digunakan time sampling ya. Jadi ditentukan waktunya, katakanlah pembelajaran 2 jam, maka observasinya mungkin 15 menit ataupun istilahnya apa ya, di sampling lah ya, mungkin di awal, di tengah, terus kemudian di akhir seperti itu. Atau katakanlah dalam seminggu ya tidak harus kemudian semuanya, kira-kira waktunya kapan nih, katakanlah mungkin pas hari Senin nih pas ada pembelajaran misalnya ya, dalam arti pembelajaran yang memang sesuai dengan ini ya, yang memungkinkan perilaku itu muncul. Dan itu time sampling ya. Nah, berikutnya lagi selain waktu juga sampling peristiwa. Nah, ini juga ya, samplingnya kalau tadi waktu, kalau ini peristiwa. Jadi pengamatan pada situasi pertama, pengamatan pada situasi kedua, pengamatan pada situasi ketiga. Nah, ini kalau ini boleh dibilang memang rangkaian peristiwa, lalu kemudian dilihat di awal, di tengah, di akhir seperti itu ya. Nah, di sini kelihatan bahwa bedanya kalau tadi yang waktu ini, kalau yang waktu tadi memang tidak melihat soal peristiwanya itu gitu ya, tetapi kalau ini dilihat peristiwanya. Nah, kalau pas menyusun Lego misalnya, wah ini seharian menyusun Lego, maka ya pertama diobservasi, terus kemudian mungkin berikutnya lagi, terus kemudian berikutnya lagi, dalam arti gini, satunya mungkin di Lego kira muncul apa enggak nih, terus kemudian di tempat yang lain memasak muncul apa enggak nih. Nah, seperti itu ya. Jadi rada tumpang tindih ya sebenarnya, tetapi poinnya adalah ini soal pada prinsipnya sebenarnya pengamatan ya, mengamati istilahnya apa, perilaku, cuman soal
teknik yang digunakan aja ya. Ada yang kemudian peristiwa tertentu, ada yang kemudian yang peristiwanya kita udah amati, dan dari waktu itu bisa kemudian kita ambil waktu-waktu tertentu. Nah, dari peristiwa itu kita bisa ambil peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, saya kira itu ketika ada yang kurang jelas boleh untuk sharing-sharing ya. Bisa di kolom komentar sehingga nanti kita bisa interaktif, atau kalau ada pertanyaan bisa saya share di video berikutnya ya, saya jawab di video berikutnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Ingat untuk subscribe ya channel Psikologi Menjawab dan bunyikan loncengnya sehingga mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.